Hello guys, welcome on I'm Musician Channel. Bersama saya Saiful Agustan. Yuk, di sini kita akan bahas tentang musik. Apa aja? Mulai gitar, bass, drum, dan lain-lain. Oke, so pantengin terus channel kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang drum. Kita kulik semua tentang drum. Buat teman-teman yang sudah ahli, yuk kita sharing-sharing bareng-bareng ya. Dan buat yang belum bisa, jangan khawatir. Disinilah tempatnya di I'm Musician Channel. Kita kulik, kita belajar bareng-bareng dari nol. Jangan khawatir. Dan saya yakin teman-teman pasti ingin bermain drum seperti ini. Atau bermain drum seperti ini. Bisa juga seperti ini. Oke, saya yakin teman-teman sudah nggak sabar ya. Tapi bermain drum itu dibutuhkan kesabaran. Harus sabar. Belajar pasti pengen dulu. Jangan khawatir, kita step by step. Oke? Kita langsung aja setelah ini, kita langsung bermain drum bersama-sama. Oke? Yuk, langsung aja. Kita bermain drum. Oke teman-teman, nah kali ini kita udah bersama drum. Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Untuk drum sendiri, mungkin saya tidak akan menjelaskan banyak tentang macam-macam drum. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih apa cymbal dan segala macam snare, kick drum dan lain-lain. Tapi kita kali ini kita bahas mulai dari basic banget gimana kita bisa bermain drum. Mulai dari balancing tangan kita, kaki tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri kita. Nah biasanya kendala yang terjadi itu di situ biasanya. Pertama kali belajar drum itu saya dulu terkendala di antara tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri itu kadang kita ngikut pertama kali. Itu wajar, pasti. Tapi dengan seiring kita berlatih, insya Allah nanti dengan sendirinya akan bisa. Nah, contohnya seperti apa? Ketika pertama kali kita main drum, biasanya yang utama lagi dalam belajar drum, usahakan kita bisa balance antara kanan dan kiri. Jadi, semisal kita ingin bermain seperti ini. Nah, itu tadi tentang balancing tangan kanan, kaki kanan maupun tangan kiri dan kaki kiri. Tapi bagian yang terpenting lagi dalam bermusik, kita harus tahu tentang aturan bermain musik. Apa aja, mulai dari birama, lalu tempo, lalu notasi. Nah, teman-teman mau tidak mau harus belajar tentang aturan musik tadi.
Oke, teman-teman bisa browsing-browsing atau search di Google tentang aturan musik tadi ya, tentang birama dan lain sebagainya. Saya persingkat. Dalam bermain drum ada juga notasi. Nah, di notasi ini kalau di drum itu enak banget deh. Nggak kayak di gitar atau di piano atau di bass yang notasinya kalau buat saya aduh belibet banget. Tapi kalau di drum enak, simple. Kita hanya perlu tahu tentang pukulan. Jadi ada namanya whole note, half note, lalu quarter note. Apa itu? Aduh bingung ya. Enggak. Jadi whole note itu note penuh, note yang dipukul. Jaraknya adalah sesuai dengan birama. Nah ini birama itu gimana ya untuk menjelaskannya ya. Jadi misal contoh birama 4/4. Nah di birama 4/4 ini kita menghitungnya 4 hitungan. Jadi 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itu 4 hitungan. Nah dalam 4 hitungan tadi jika di sana ada satu note penuh, whole note, maka jarak pukulannya adalah 4 hitungan tadi. Saya kasih contoh, misalnya 1, 2, 3, 4 3, 4 2, 3, 4. Oke, bisa dipahami ya. Nah itu tadi adalah whole note. Kita belajar mulai dari whole note. Oke, lalu gimana sih teknik bermain atau teknik memukul drum, teknik sticking. Nah ini ada beberapa macam sticking. Oke, bisa didekatkan untuk kamera. Jadi ada beberapa macam sticking. Teknik memegang stick, kita cari balance dulu. Jadi kita cari. Nah, kita cari pantulan yang kalau kita memegang terlalu ke sini, oke, kurang enak ya. Nggak terjadi. Tapi kita cari poin-poin. Kalau terlalu ke belakang, juga terlalu drop, mati dia. Jadi cari posisi balance-nya. Oke, kurang lebih segitu ya. Saya biasanya megangnya seperti ini. Nah, ada beberapa macam teknik. Ada yang begini, ada yang begini. Saya menggunakan semuanya. Kadang saya begini, kadang saya begini. Nah, ini apa ya? Ini Jerman apa Swiss ya? Saya kurang hafal, lupa. Tapi entah ini Jerman atau Swiss. Nah, kelebihannya ini memiliki kelebihan. Semua kita pakai. Lalu posisi tangan. Nah, posisi lengan kita usahakan kita posisi yang senyaman mungkin pertama. Lalu posisi nyaman ini ada namanya anatomi tubuh, anatomi bermain musik. Kurang lebih 90 derajat. Kurang lebih seperti itu. 90 derajat dan kita rileks. Jangan kaku. Karena kenapa? Kalau kita tegang, kalau kita sudah berkontraksi, itu akan menghambat pukulan kita. Jadi kadang pukulan kita akhirnya berat sekali. Nah, tapi kalau kita rileks, kita bermain rileks, kita pertama tidak mengeluarkan energi yang banyak. Lalu kedua, antara saraf otak kepada saraf motorik ini penyampaiannya bisa tepat, gitu ya. Itu secara ilmiahnya seperti itu. Jadi kenapa kita relax aja. Lalu cari posisi yang paling enak. Secara kalau saya cocoknya adalah posisinya seperti ini. Jadi ini 90 derajat. Kenapa? Saya tidak perlu mengeluarkan power yang cukup besar, tapi yang dihasilkan sama seperti misalnya tenaga kita yang bisa powerful. Itu, ya. Oke, dari situ lalu kita beranjak lagi kepada positioning. Nah, ini positioning dasar. Ada beberapa macam pukulan drum. Ada full stroke, ada down stroke, dan up stroke. Apa itu? Kita akan bahas satu-satu. Nah, sekarang kita coba di full stroke dulu. Full stroke, saya awal berlatih, saya menggunakan posisi 90 derajat ke atas. Mengapa?
di sini hukum fisika berlaku. Ketika pukulan stick ini memukul, maka power yang dihasilkan antara tangan kanan dan tangan kiri akan seimbang. Kenapa? Karena ini tingginya juga sama. Jadi hanya cukup di drop. Ya. Jadi cukup kita rilis. Nah, itu dia akan menghasilkan satu power yang stabil, balance, sama, seimbang. Nah, dari power yang seimbang, di situ juga akan dihasilkan suara yang balance, juga suara tone yang seimbang. Jadi tone-nya akan sama. Oke. Nah, awal pastikan kita posisi seperti ini. Oke. Lalu kita coba bermain whole note, not penuh tadi ya. Jadi kita sama-sama menghitung, oke? 1, 2, 3, 4, and 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, oke? Bisa dipahami ya? Nah, untuk membantu saya kali ini, saya akan ditemani oleh sahabat saya dan dia juga seorang drummer. Nah, yuk kita latihan bareng-bareng. Ikutin, ambil stick ya. Oh, satu lagi yang saya lupa. Bagi teman-teman yang belum punya drum, nggak perlu khawatir. Teman-teman nggak harus berlatih di drum langsung kok. Bisa pakai bantal atau pakai drum pad, atau bisa juga pakai paha nih. Nah, bisa pakai paha. Saya biasanya kalau nggak ada drum pad atau bantal, saya stickingnya pakai paha. Emang sih agak sakit, tapi di situ kita bisa monitoring. Oh, kira-kira pukulan saya udah balance belum ya? Gitu. Jadi kerasa, karena kalau misalnya satu sakit, yang satu enggak, ini berarti jadi semakin sakit semakin enggak bercanda ya. Oke, kita langsung aja. Yuk kita main bareng sama Mas Hadi. Nah teman-teman, ini dia orangnya, Mas Hadi. Yuk, halo guys. Mas Hadi ini sahabat dan dia salah seorang drummer juga. Nah, nanti Mas Hadi akan selalu menemani saya untuk praktek-praktek ketika kita tutorial drum. Nah, tadi kita udah belajar tentang teknik memukul. Tadi ada berbagai macam teknik memukul. Ada yang kita gripnya seperti ini ataupun seperti ini, itu terserah kalian. Lalu sekarang kita mencoba untuk yang di 90 derajat full stroke. Nah, ini akan dipraktekkan oleh Mas Hadi. Oke, di sini kita cari posisi yang senyaman mungkin dulu. Jadi posisi kalian senyaman mungkin. Nah, lalu yang terutamanya lagi adalah di siku ini, di siku. Nah, ini kita usahakan paling tidak 90 derajat dan relax, tidak usah tegang-tegang, tidak usah kaku, karena kalau ketika kita tegang atau kaku, dia berkontraksi. Nah, kontraksi itu yang akan menghambat stroke kita, ya. Oke, sekarang kita posisi seperti ini. Lalu usahakan pukulan pada di sini ada satu titik. Jadi kerapatan dari stick ini menuju memukul untuk di satu titik. Kenapa satu titik ini? Karena dia akan menghasilkan suara tone. Nah, tone itulah yang kita cari. Tone yang baik, tone yang bagus. Nah, ada kadang kalau misalnya kita memukulnya berbeda, pasti suaranya sudah beda. Nah, ya kan? Jadinya kurang bagus. Nah, kalau misalnya dia lebih bagus daripada pukulannya acak adul. Oke, sekarang kita langsung aja kita coba whole note, note penuh tadi ya. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Cukup. Nah, di situ tadi sudah terlihat bahwa pukulan dari
Mas Hadi ini sudah cukup bagus. Hasil yang dihasilkan, suara yang dihasilkan juga cukup rata. Nah, di situ itu kenapa fungsinya harus kita sama. Teman, di sini kita harus memperhatikan ketinggian stick. Jadi kalau kita sudah terbiasa, maka ketika kita menarik, kita pull ini, kita tarik stick ini, akan ketinggiannya akan sama dan menghasilkan power yang sama. Itu yang perlu diperhatikan. Di awal-awal mungkin memang akan agak capek karena kita bermain pergelangan sini. Ini awal-awal. Usahakan pergelangan. Lalu jangan tangannya, lengannya jangan naik turun ya. Jangan naik turun. Karena kalau misalnya naik turun begini, ini nanti akan ada teknik lagi, teknik swing. Tapi nanti yang kita bahas sekarang pergelangan dulu. Oke. Sekarang kita coba half note, note setengah. Nah, gimana note setengah ini? Tadi 4 hitungannya, dipukul di hitungan pertama. 1, 2, 3, 4. Kalau whole note dipukul di hitungan pertama. Half note 1, 2, 3. Nah, 1 and 3 yang kita pukul. Oke? 1, 2, 3, 4. 2, 4. 2, 4. Cukup. Oke, kita sudah belajar 2 note, full note dan half note. Oke, sekarang kita tambah lagi quarter note, note seperempat. Kalau tadi 1 dan 3, sekarang di setiap hitungan kita pukul 1, 2, 3, 4. Itu kita pukul semua 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba sama-sama. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Nah, ini yang perlu diperhatikan, kecepatan ketika menarik. Harus kembali kepada posisi semula. Ya, jadi harus kembali kepada posisi ketinggian semula. Usahakan 90 derajat. Oke, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4. Oke, gimana teman-teman? Udah bisa ngerasain bedanya? Oke, nah, satu hal lagi yang paling penting ketika berlatih, kita harus selalu usahakan tempo yang stabil. Nah, gimana caranya mengusahakan tempo yang stabil? Kita pakai metronom. Nah, metronom ini di mana? Ada kok, download di HP. Kita pakai Google Play atau apps. Nah, itu cari aja metronom, search. Lalu kita mulai dari tempo yang terendah, kita coba di 60. Nah, teman-teman pastikan pakai metronom. Supaya apa? Supaya kita terbiasa dengan tempo yang bagus. Nanti kalau kita terbiasa dengan metronom, akan dengan sendirinya tempo itu berada di dalam hati kita. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Nah, jangan lupa ya, dilatih di rumah. Dilatih terus sampai kita merasa nyaman. Lalu untuk video selanjutnya, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe. Subscribe ya, jangan lupa untuk mendapatkan video-video selanjutnya, subscribe. Dan jangan lupa share video kami ini kepada teman-teman yang ingin belajar drum. Dan nantikan video-video selanjutnya di channel kami, I'm Musician Channel.